Agus Harimurti Yudhoyono adalah sedikit dari pemimpin muda di negara ini yang memiliki banyak cinta, mencintai sekaligus dicintai. Kehadiran AHY di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada 30 Desember 2023 lalu sedikit banyak menunjukkan hal itu ketika cinta membuncah. Kenapa AHY begitu dicintai? Ia bukan berasal dari kalangan awam, bukan dari akar rumput. Ia adalah putra pertama dari seorang perwira tinggi TNI yang belakangan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi mereka yang mencintai AHY justru kebanyakan adalah orang-orang biasa, orang-orang dari akar rumput seperti kita. Kenapa? Michael Hart, filsuf politik dan ahli sastra, pernah mengatakan, cinta selalu merupakan suatu risiko di mana kita meninggalkan sebagian dari ikatan dengan dunia ini demi menciptakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik. AHY dulunya adalah seorang prajurit TNI dengan karir yang cemerlang. Namun, ia memutuskan mundur dari TNI dan bertransformasi sebagai seorang politisi. Ia mengambil risiko itu, terjun di dunia politik sebagai seorang politisi muda yang belum berpengalaman. Hal pertama yang dilakukan AHY setelah memimpin Partai Demokrat adalah bertemu rakyat di seluruh Indonesia. Ia tak henti-hentinya mendengarkan keluhan wong cilik tentang harga-harga yang terus melambung, PHK di mana-mana, kerusakan lingkungan hidup, ketimpangan sosial, merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme. Dari situ, AHY segera mengusung agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Agenda ini bukan sekedar bunyi nyaring dari tong yang melompong. AHY merumuskan 14 agenda perubahan dan perbaikan yang diklasifikasi dalam 5 klaster. Perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, perbaikan kualitas manusia dan lingkungan hidup, perbaikan penegakan hukum dan keadilan sosial, perbaikan demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. Konsistensi agenda perubahan itu terus disuarakan, diperjuangkan melalui Partai Demokrat di seantero Nusantara. Di tengah berbagai krisis, AHY muncul sebagai pembela rakyat kecil. Agenda perubahan yang disuarakan AHY bukanlah suara AHY sendiri, melainkan suara-suara dari rakyat yang selama ini nyaris tak terdengar. Kita merindukan pemimpin yang bersedia mengambil risiko demi perjuangan politiknya, yang bersih dari dosa masa lalu, yang tidak kehilangan suara kritisnya ketika ditawari kekuasaan, dan setia pada mimpi-mimpinya untuk Indonesia yang lebih baik. Kita berdiri bersama AHY dengan cinta yang membuncah untuk rakyat kecil. Ini adalah suara kader Partai Demokrat, suara untuk perbaikan.